Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Banyuwangi, Bapak Dr. Ades Haji Muhammad Anwar MPDI, Bapak Ibu Dewan Guru Madrasah Aliyah Negeri 2 Banyuwangi, dan para staf karyawan-karyawati yang kami hormati, serta yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Juri kompetisi Syarhil Quran dalam peringatan Isra Mi'raj Mandua Banyuwangi tahun 1443 Hijriah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Isra dan Mi'raj merupakan sebuah peristiwa agung yang terjadi di dunia ini dalam sejarah Islam dari zaman Rasulullah hingga kini. Peristiwa yang tidak luput dari sebuah genggaman pikiran manusia yang tidak akan hilang oleh gelap gemerlapnya zaman. Peristiwa ini merupakan peristiwa yang terjadi dalam satu malam dan merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, di mana malaikat Jibril diutus sebagai pendamping Rasulullah untuk melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj ke langit ketujuh hingga bertemu Allah di Sidratul Muntaha atau puncak penggapaian. Peristiwa Isra Mi'raj terjadi pada tanggal 27 Rajab di tahun ke-10 kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa ini dirangkum dalam satu ayat, yakni Quran Surah Al-Isra ayat 1 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna hawlah. Alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul adzim. ayat ini memiliki arti, Aku berlindung
Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha melihat lagi Maha mengetahui. Menurut tafsiran Kementerian Agama Republik Indonesia, bahwa menjelaskan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu menerima berbagai tentangan dakwah dari kaum kafir. Oleh karena itu, Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Quran surah Al-Isra ayat 1 sebagai bentuk penegasan kepada kaum kafir untuk membuktikan bahwa Rasulullah merupakan sosok yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa Isra Mi'raj merupakan peristiwa agung yang terjadi pada dari zaman Rasulullah hingga zaman ini. Menurut buku Isra Mi'raj karya Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Jalaluddin As-Suyuti menjelaskan bahwa Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis di Yerusalem. Sedangkan Mi'raj adalah peristiwa naiknya Rasulullah dari Baitul Maqdis ke langit ketujuh hingga sampai ke Sidratul Muntaha atau puncak penggapaian. Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril untuk mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang semulanya Rasulullah berniat untuk bergegas tidur karena ingin sholat malam di sepertiga malam atau tahajud. Akan tetapi biiznillah Allah menakdirkan yang lain. Malaikat Jibril menemui Rasulullah yang sedang tidur dan membangunkannya untuk mengajak ke perjalanan yang sangat panjang, akan tetapi diberikan mukjizat hingga memepetkan ruang dan waktu sehingga perjalanan ini hanya 1 malam saja. Banyak cerita, banyak penggemparan di masyarakat Mekah akan peristiwa ini. Banyak yang tidak percaya akan peristiwa ini. Padahal Allah Subhanahu wa taala menguji keimanan seorang muslim dan menguji kepercayaan seorang kafir melalui peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Allah memperjalankan dari langit ke-1 hingga langit ke-7 hingga bertemu dengan para nabi-nabiullah, Nabi Adam, Nabi Isa, Nabi Harun, Nabi Yusuf alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam, hingga di langit ke-7 bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Di Sidratul Muntaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima perintah salat 50 waktu. Lalu Rasulullah turun ke langit berikutnya, ke langit 5, ke langit 4 dan seterusnya. Rasulullah diberikan saran oleh Nabi Musa alaihi salam, kalau umat Islam tidak sanggup atau tidak akan mampu untuk melaksanakan perintah sholat 50 kali dalam sehari semalam. Oleh karena itu Rasulullah naik lagi ke Sidratul Muntaha untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keringanan. Yang tadinya 50 waktu hingga sekarang menjadi 5 waktu. Apakah kita sebagai seorang muslim akan menyepelekan sholat yang sudah diberi keringanan tersebut? Sudah patutnya kita sebagai seorang muslim untuk bersyukur dan tawaduk dalam menjalankan sholat 5 waktu. Karena itu merupakan sebuah keringanan. Karena itu merupakan sebuah perintah dalam peristiwa yang sangat agung ini.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah menjalani peristiwa Isra dan Mi'raj, lalu turun ke kota Mekah dan kembali untuk melanjutkan dakwahnya, untuk menyebarkan perintah sholat 5 waktu ke seluruh umat-umatnya yang telah masuk dan berkeimanan pada agama Islam. Peristiwa ini terjadi setelah 2 orang yang dicintainya wafat, yakni pamannya Abu Thalib dan istri tercintanya Khadijah alaihissalam. Karena dua beliau ini wafat, Rasulullah merasa berat dalam menjalankan dakwahnya. Sehingga dengan peristiwa ini Allah Subhanahu wa taala bertujuan untuk menghibur Rasulullah agar tetap semangat melanjutkan dakwahnya hingga akhir hayatnya. Hikmah dari peristiwa Isra dan Mi'raj. Salah satu hikmah atau pelajaran yang paling utama dari perjalanan Isra dan Mi'raj adalah ruang dan waktu yang terikat oleh hukum alam bagi manusia, namun tidak terikat oleh hukum Allah Subhanahu wa taala. Pada malam perjalanan itu, Nabi Muhammad SAW menjembatani ruang dan waktu, lalu berkeliling surga atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala membawa Rasulullah kepadanya untuk menunjukkan sikap sejati. Peristiwa Isra dan Mi'raj menegaskan bahwa Rasulullah SAW adalah pemimpin para nabi dan juga rasul. Hal itu terbukti pada saat di Masjidil Aqsa Rasulullah menjadi imam para ruh nabi. Menjadi imam sholat adalah bukti bahwa Rasulullah SAW adalah pemimpin bagi para nabi dan juga para rasul. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari petikan tersebut yaitu kita sebagai umat muslim harus bisa mengambil hikmah dan bisa dijadikan pedoman hidup untuk kebaikan kita. Selain itu, kita sebagai umat muslim harus bisa menjalankan sholat 5 waktu sebagai bentuk keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kesempurnaan adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kami hanya sebatas mengetahui apa yang kami ketahui. Selebihnya Allah yang mengetahui. Kesalahan dan kelaziman ketidakbisaan kami merupakan sebuah keniscayaan. Oleh karena itu, kami memohon maaf sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian syarhil Quran kami memiliki banyak kesalahan dan banyak kekhilafan. Kami memohon maaf sebesar-besarnya. Apabila ada salah dan kata yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja, kami, perwakilan dari kelas 11 MIPA 5, mengucapkan terima kasih dan permohonan maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.